Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Awal ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalala ala khair ittiqa wa jinnah ya mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanallahu ta'ala. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi sampai ke hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari al-fami ashkal al-aini manhusa akib. Qala Sya'batu qultu li Samad ma dari al-fami qala adimul fam. Qultu ma ashkal al-ain qala tawilu syikil ain. Qultu ma manhusul akib qala qalilul lahmil akib. Karena Rasulullah SAW itu beliau doli'ul fam, kemudian ashkalul ain, kemudian manhusul akib, kemudian qala Sya'bah, berkata Sayyidina Sya'bah, ini kan riwayatnya kan hadatsana Sya'bah an Sammak. Sayyidina Sya'bah beliau mendapatkan riwayat dari Sayyidina Sammak bin Harb. Nah, ketika Sayyidina Sammak bin Harb ini menjelaskan karena Rasulullah SAW itu adalah doli al-fam, kemudian ashkal al-ain, kemudian manhusal akib. Yang mendengarkan Sayyidina Sya'bah, beliau bertanya, qultu li Sammak, aku bertanya kepada Sammak, ma doli al-fam, apa itu doli al-fam? Maka Sayyidina Sammak menjawab, adimul fam, mulut Nabi Muhammad SAW itu lebar. Kemudian beliau bertanya lagi, ma ashkalul ain, apa itu ashkalul ain? Kemudian Sayyidina Sammak menjawab, tawilu syikil ain, ujung mata atau pojok mata Nabi Muhammad SAW itu panjang. Kemudian qultu ma manhusul akib, apa itu manhusul akib? Maka Sayyidina Sammak menjawab, manhusul akib itu adalah tumitnya Nabi Muhammad SAW itu sedikit dagingnya. Itu hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-8. Kemudian hadis yang ke-10. Ra'aitu Rasulullah SAW fi lailatin idkhiyan wa alaihi kullatu hamra faja'altu anduru ilaihi wa ilal qamari falahu wa indi ahsan minal qamar. Dari riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW fi lailati idkhiyan, pada malam hari bulan purnama, wa alaihi hullatun hamra, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW memakai pakaian yang berwarna merah. Faja'altu andur ilaihi wa ilal qamar, maka ketika itu aku melihat Rasul, ketika aku memandang Rasulullah SAW, aku memandang bulan. Ketika aku memandang Rasulullah, kemudian aku memandang bulan, kemudian aku memandang Rasulullah lagi. Falahu wa indi ahsanu minal qamar, maka sungguh bagiku Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan. Begini, orang-orang Arab pada zaman dahulu, mereka tuh punya yang namanya apa?
rekreasi, hiburan mereka datangnya sebulan sekali, yaitu ketika pada malam bulan purnama, ketika puncaknya bulan purnama. Nah, ketika itu mereka berekreasi atau bersenang-senang. Ketika pada puncak malam purnama mereka keluar dari rumah, mereka berkumpul bersama para keluarga, mereka duduk-duduk, nah, mereka sambil menikmati cahaya bulan purnama. Nah, ketika itu pada salah satu malam bulan purnama, Sayyidina Jabir bin Samurah melihat Nabi Muhammad SAW lewat. Ketika itu Sayyidina Jabir bin Samurah sedang menikmati cahaya bulan, kemudian Rasulullah SAW lewat. Sayyidina Jabir melihat Rasulullah, kemudian Sayyidina Jabir melihat kepada bulan purnama lagi, kemudian Sayyidina Jabir melihat kepada Rasulullah, dan Sayyidina Jabir berkomentar, sungguh bagiku Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan. Kemudian lanjut ke hadis yang ke-10. Sa'ala rajulu al-Bara' bin Azib. Ada salah seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina al-Bara' bin Azib. Orang laki-laki itu bertanya, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla saif, apakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Qala la, maka Sayyidina Bara' bin Azib berkata, tidak, bal mislul qamar, akan tetapi seperti cahaya bulan purnama. Gini, yang namanya sedikit tentang cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kan banyak riwayat yang menjelaskan cahaya Nabi Muhammad SAW itu seperti bulan. Itu yang namanya seperti bulan itu cuma tasbih atau perumpamaan saja untuk pendekatan makna supaya mudah difahami. Tetapi pada hakikatnya cahaya Nabi Muhammad SAW jauh lebih terang, jauh lebih indah daripada cahaya bulan, bahkan lebih indah daripada cahaya matahari. Ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Mubarak dan Ibnu Jauzi, Rasulullah SAW itu tidak memiliki bayangan. Kemudian jika disandingkan atau dibandingkan Rasulullah SAW dengan matahari, pasti cahayanya Rasulullah SAW akan mengalahkan cahaya matahari. Kemudian jika ada siraj, lampu atau obor, itu didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti cahaya Rasulullah SAW akan mengalahkan cahaya obor tersebut. Perumpamaannya di zaman kita seperti ini, kita punya rangkaian listrik gitu, yang satu kita pasang lampu 5 watt, sebelahnya kita pasang lampu 50 watt, kemudian kita hidupkan bersama-sama. Pasti yang namanya seluruh ruangan akan diisi oleh cahaya. Kemudian kita matikan lampu yang 5 watt tadi, kita lihat apakah ada perubahan di ruangan tersebut. Pastinya tidak, karena cahaya yang ada di ruangan tersebut sumbernya kebanyakan daripada lampu yang sinar daripada lampu yang 50 watt. Walaupun ada lampu 5 watt ikut hidup, akan tetapi terangnya tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mengalahkan sinar lampu yang 50 watt. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tentang tadi yang ketika Sayyidina Jabir bin Samurah ditanya apakah wajah Nabi Muhammad SAW itu seperti pedang. Memang kenapa dengan pedang? Pedang itu kan, kalau pedangnya bagus kan dia kan panjang dan juga mengkilap, panjang bercahaya, bentuknya sudah bagus, indah, dan juga mengkilap bercahaya. Apakah Rasulullah SAW itu wajah beliau seperti itu? Sayyidina Jabir bin Samurah berkata tidak. Akan tetapi wajah Nabi Muhammad SAW itu cahayanya wajah beliau lebih indah daripada pedang dan lebih bercahaya daripada kilatan pedang. Itu maksud yang hadis ke-9 dan hadis yang 10 tentang bagaimana cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang ke-11 dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'anna siga min fiddatin rajila sya'ri.
Karena Rasulullah SAW itu beliau orangnya abyad putih. Ka'anna wasiga min fiddatin, seakan-akan beliau itu terbuat atau tercetak dari perak. Siga min fiddatin, terbuat atau tercetak, min fiddatin, min dari fiddatin, perak. Nah, kenapa kok Rasulullah SAW Sayyidina Abi Hurairah mengibaratkan putihnya Nabi Muhammad SAW itu seperti perak? Karena putihnya Nabi Muhammad SAW itu putih yang terang, putih yang bercahaya. Dan di ini juga terdapat isyarat bahwa tubuh Nabi Muhammad SAW ketika diumpamakan terbuat atau tercetak dari perak, selain putih yang bercahaya, tetapi anggota Nabi Muhammad SAW itu satu sama lain pas, cocok, dan juga kokoh, bersambung dengan kokoh seperti tercetak daripada perak. Itu maksudnya abyad ka'anna masiga min fiddatin. Nabi Muhammad SAW itu beliau orangnya putih seperti tercetak atau terbuat daripada perak. Perak itu kan kalau kita ada perhiasan dari perak yang dicetak itu kan sudah putih, bercahaya. Kemudian kalau itu dicetak kan kelihatan kokoh, kuat. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan beliau terbuat daripada perak. Rajila sya'ri, dan rambut Nabi Muhammad SAW itu rajila sya'ri, bergelombang, sama seperti penjelasan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian hadis yang ke-12, Urido alayyal anbiya fa'ida Musa alaihissalam Durbun minar rijali ka'annahu min rijalis syunu'ah. Ra'aitu Isa bin Maryam alaihissalam fa'ida akrabu min man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Wa ara'aitu Ibrahim alaihissalam fa'ida akrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsahu. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan biha. Ini terdapat khilaf. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika ada khilaf di dalam hadis ini, beliau entah beliau itu ketika beliau mimpi atau ketika beliau sedang mi'raj. Rasulullah SAW ditampak ketika beliau mimpi atau ketika beliau mi'raj, beliau ditampakkan kepada para nabi dengan keadaan sebagaimana mereka masih hidup. Jadi para nabi itu menghadap kepada Rasulullah SAW dengan keadaan mereka sebagaimana mereka masih hidup. Urido alayyal anbiya, urido disodorkan atau diperlihatkan, alayya kepadaku, al-anbiya itu para nabi. Fa'ida Musa alaihissalam Durbun minar rijali ka'annahu min rijali syunu'ah. Ketika itu aku melihat Nabi Musa alaihissalam sebagaimana sifatnya para laki-laki dari suku Syanu'ah, yaitu suku dari Yaman. Aku Nabi Muhammad SAW ketika para nabi itu ditampakkan kepada aku melihat Nabi Musa alaihissalam. Sifatnya Nabi Musa atau bentuk tubuhnya Nabi Musa itu seperti para laki-laki dari suku Syanu'ah. Siapa itu suku Syanu'ah? Suku Syanu'ah itu suku dari Yaman. Mereka itu postur tubuh mereka tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Begitu sifat postur tubuh Nabi Musa alaihi salam, seperti suku Syanu'ah dari Yaman, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kemudian lanjut hadisnya, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Kemudian aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Beliau memiliki bentuk tubuh mendekati atau seperti Urwah bin Mas'ud. Siapa itu Urwah bin Mas'ud? Urwah bin Mas'ud itu dulunya adalah utusan kafir Quraisy ketika
salah satu utusan dari kafir Quraisy untuk menemui Rasulullah untuk mengurusi perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Sayyidina Urwah bin Mas'ud itu masih kafir. Kemudian beliau Sayyidina Urwah bin Mas'ud masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Setelah beliau masuk Islam, beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah untuk dakwah mengajarkan Islam di daerah beliau. Tetapi beliau Sayyidina Urwah bin Mas'ud beliau meninggal karena dilempar tombak oleh kaumnya ketika beliau sedang adzan. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa Urwah ditombak ketika beliau sedang adzan, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul Urwah, masalul sahibi Yasin, da'a qaumahu faqataluhu." Urwah itu seperti sahibi Yasin. Wallahu alam sahibi Yasin itu siapa? Wallahu alam. Akan tetapi da'ahu qaumahu faqataluhu. Beliau sahibu Yasin dan juga yang mirip dengan Sayyidina Urwah bin Mas'ud, mereka itu da'a qaumahu, mereka berdakwah kepada kaumnya, mereka mengajarkan Islam di daerahnya. Faqataluhu, akan tetapi kaumnya dia sendiri membunuhnya. Seperti itu sahibu Yasin dan juga Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Mereka berdakwah kepada kaumnya, akan tetapi kaum mereka sendiri membunuh dai-nya. Itu. Nah, kemudian memang kenapa kok Nabi Isa alaihissalam itu perumpamaannya seperti Urwah bin Mas'ud? Karena di dalam riwayat Muslim Sayyidina Urwah itu diceritakan fa'idahu wa raq'atun ahmaru ka'annahu kharaja min Dimas. Sayyidina Urwah bin Mas'ud itu beliau raq'ah itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Ahmar, beliau memiliki kulit yang merah. Ka'annahu kharaja min Dimas, seakan-akan beliau baru saja keluar dari pemandian air panas. Orang yang habis keluar dari pemandian air panas kan kulit mereka kan memerah. Nah, seperti itulah sifatnya Sayyidina Urwah bin Mas'ud, seperti Nabi Isa alaihi salam. Kemudian lanjut, wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan sahibukum yakni nafsahu. Kemudian aku Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi Ibrahim memiliki sifat yang sama, yang mendekati dengan sahabat kalian. Dia berkata, Nabi Muhammad berkata, Nabi Ibrahim itu memiliki sifat yang mirip dengan sahabat kalian. Maksud Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad beliau sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, postur tubuh beliau, sifat-sifat beliau itu sama, mirip dengan Nabi Muhammad SAW beliau sendiri. Dalam hadis yang lain, ana asybahu waladi Ibrahim bihi, aku Nabi Muhammad SAW adalah paling miripnya anak cucu Ibrahim dengan Nabi Ibrahim sendiri. Aku adalah cucu Nabi Ibrahim yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian di kelanjutan hadisnya, ra'aitu Jibril alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan biha. Kemudian aku melihat malaikat Jibril alaihissalam, maka aku melihat dia memiliki sifat seperti Dihah. Siapa itu Dihah? Nama lengkap beliau adalah Dihah bin Khalifah. Beliau adalah sahabat yang terkenal di antara kalangan para sahabat. Dan juga Sayyidina Dihah bin Khalifah ini adalah termasuk salah satu pembesar dari para sahabat. Beliau Sayyidina Dihah bin Khalifah itu selalu ikut perang bersama Rasulullah setelah perang Badar. Kemudian Sayyidina Dihah bin Khalifah ini beliau juga ikut menyaksikan Bai'atur Ridwan
yaitu ketika para sahabat dibaiat satu persatu, dijabat tangannya oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Diha bin Khalifah ikut baiatul ridwan. Nah, malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW, biasanya malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah dengan wujud Sayyidina Diha. Karena memang Sayyidina Diha bin Khalifah ini terkenal dengan ketampanannya, terkenal dengan kegantengannya, unggul di antara para sahabat-sahabat yang lain. Nah, dan juga diceritakan kalau Sayyidina Diha itu masuk kepada salah satu kota, maka para budak-budak itu keluar, budak-budak laki-laki, budak-budak perempuan itu pada keluar semua untuk melihat Sayyidina Diha bin Khalifah, dan kemudian mereka terbius oleh ketampanan Sayyidina Diha bin Khalifah. Beliau Sayyidina Diha bin Khalifah ini tinggal di Syam dan masih hidup dan menangi ketika kekhalifahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Diha bin Khalifah ini meriwayatkan 3 hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Dan beliau wafat kurang lebih pada tahun 45 Hijriah. Nah, kemudian apa sih hikmahnya? Kenapa kok malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasulullah SAW itu menyerupai bentuknya seperti Sayyidina Diha? Karena hikmahnya begini, Al-Quran itu kan diturunkan dengan berbahasa Arab, diturunkan kepada kaum-kaum Arab untuk seluruh umat manusia, diturunkannya ada di Arab. Nah, adatnya orang-orang Arab pada zaman dahulu, jika mereka mengirim utusan kepada salah seorang raja, mereka pasti memilih orang yang paling ganteng, orang yang paling tampan, dan orang yang paling fasih seperti Sayyidina Diha bin Khalifah. Sedangkan Rasulullah SAW lebih mulia dari raja manapun. Maka dari itu, malaikat Jibril alaihissalam jika datang kepada Rasulullah, beliau menyerupai Sayyidina Diha bin Khalifah karena mengikuti adatnya orang Arab seperti itu. Dan juga subhanallahnya lagi, Sayyidina Diha bin Khalifah ini adalah salah satu daripada beberapa para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah kepada para raja. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, beliau sempat mengutus beberapa sahabat untuk dikirimkan, untuk diutus untuk berdakwah kepada raja-raja di beberapa negeri. Nah, salah satunya yaitu salah satu daripada sahabat yang diutus yaitu Sayyidina Diha bin Khalifah. Beliau dapat jatah untuk ke negeri Romawi yang ketika itu dipimpin oleh Kaisar Herakl. Nah, subhanallahnya lagi, orang-orang yang yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, mereka kan orang-orang Arab, ada tinggalnya di Arab, tidak mengerti bahasa-bahasa di negeri yang lain. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengutus mereka ke berbagai penjuru negeri, ketika mereka sampai di negeri tersebut, subhanallah, mereka menjadi fasih untuk berbicara dengan bahasa di negeri di mana mereka utus masing-masing. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad, salah satu barakahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang ke-13, Sayyidina Abu Tufail berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Sedikit tentang Sayyidina Abu Tufail. Saat Sayyidina Abu Tufail itu adalah sahabat yang terakhir kali meninggal. Itu sahabat terakhir yang masih hidup. Sahabat terakhir yang terakhir meninggal. Beliau meninggal pada tahun 100 Hijriah. Nah, Sayyidina Abu Tufail, beliau berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Dan tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang pernah memandang beliau selain aku. Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu. Kemudian
Sayyidina Sa'id Al-Jariri yang ketika itu mendengar perkataannya Abu Tufail, dia berkata kepada Sayyidina Abu Tufail, "Sifli, tolong sifatkanlah bagaimana Nabi Muhammad SAW kepadaku." Kemudian Sayyidina Abu Tufail berkata, Karena abyad, Nabi Muhammad SAW itu orangnya putih, malihan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu malihan, indah, tampan, tidak ada yang bisa menandingi ketampanan beliau. Bahkan Nabi isarahnya, bahkan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam itu cuma sebagian kecil dari ketampanan keindahannya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan juga muqassadah, Nabi Muhammad SAW itu postur tubuh beliau tengah-tengah di antara tinggi dan juga pendek. Itu hadis yang ke-13. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-14 pada bab yang pertama, karena Rasulullah SAW aflajat tsaniyatain idza takallama ru'yatan nur yakhruju baina sanayahu. Karena Rasulullah SAW itu aflajat tsaniyataini, beliau memiliki gigi-gigi yang agak renggang akan tetapi rapi dan juga indah. Idza takallama, ketika beliau SAW berbicara, ru'yatan nuri yakhruju min baini sanayahu, maka kelihatan seperti ada cahaya yang keluar di antara gigi-gigi Nabi Muhammad SAW. Itu hadis yang terakhir pada bab yang pertama. Alhamdulillah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ditakdirkan bertemu Nabi Muhammad SAW di mimpi. Kemudian setelah di mimpi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika di dunia, ketika kita hendak sakaratul maut, kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Sirat, kemudian di Khaud, di telaga, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.